Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran ini. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Pada saat ini kami akan memulaikan video pembelajaran agama Katolik. Berkatilah kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu sekedar mengingatkan bahwa kriteria belajar minimal kita yaitu nilai 80. Jadi kalau misalnya nilai kita tidak mencapai 80 berarti harus diremedi. Oke, baik, kita lanjut ya. Anak-anak, materi bab 1 untuk pelajaran agama Katolik dengan judul Pribadi Yesus Kristus ada 2 materi. Yang pertama, Yesus pemenuhan janji Allah. Dan yang kedua, kealahan dan kemanusiaan Yesus. Kita awali dulu dengan yang pertama, Yesus pemenuhan janji Allah. Anak-anak, ada satu cerita dengan judul Hilangnya Sebuah Kepercayaan yang di dalamnya memiliki makna tentang sebuah janji. Baik, mari kita simak baik-baik. Aku benar-benar pusing. Dari mana aku harus mendapatkan uang 750.000 untuk melunasi sisa uang kuliahku? Minta orang tua malu sekali rasanya. Semestinya hal ini tak perlu terjadi. Seandainya waktu itu uang pemberian orang tuaku langsung kubayarkan untuk melunasi uang kuliah. Tetapi melihat temanku Alex yang memohon dengan cara seperti itu, tak sampai hati aku menolaknya. Dimas, tolonglah aku, pinjami aku dulu 750 rupiah untuk bayar kos. Aku sudah telat bayar 2 minggu, dan kalau besok aku belum dapat membayar, aku diminta untuk pindah. Itu kata Alex. Lex, bukannya aku tak boleh. Aku sendiri juga sedang membutuhkan. Kamu sendiri juga tahu kan kalau sampai akhir bulan ini belum melunasi uang kuliah. Bisa-bisa tak boleh ikut ujian. Aku mencoba menjelaskan seperti itu. Ayolah, tolonglah aku. Paling lama 3 hari pasti sudah aku kembalikan. Aku janji. Selama ini kan aku tidak pernah membohongimu. Nah, Alex meyakinkan. Tapi benar ya, Alex, kataku. Dan jawabnya, aku janji, Dimas. 3 hari pasti kembali. Kamu boleh pegang kata-kataku. Nah, segera saat itu juga, uang yang seharusnya untuk membayar uang kuliahku segera berpindah tangan. 2 minggu telah berlalu. Belum juga ada tanda-tanda Alex akan mengembalikan uangku. Setiap kali kutanyakan kapan akan membayar, ada saja alasannya. Bahkan ketika terakhir kali aku menagih janjinya, tanpa kuduga malah dia marah-marah. Aku benar-benar kecewa atas sikapnya. Janji yang telah dia buat, diingkarinya sendiri. Hilang sudah kepercayaanku kepadanya. Nah, demikian ceritanya. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita, menjadi pertanyaan untuk kita renungkan di dalam hati kita. Untuk kita jawab di dalam hati kita. Apakah janji itu? Apakah makna janji itu bagi kita?
Apakah janji itu dilaksanakan dengan setia? Kira-kira bagaimana hasilnya? Jika janji itu dilaksanakan dengan setia, perasaan apa yang muncul? Sedangkan kalau janji itu tidak dilaksanakan, kira-kira perasaan apa yang muncul? Ya, silakan direnungkan di dalam hati kita. Nah, anak-anak sekalian, sebuah janji menuntut untuk segera ditepati. Penetapan sebuah janji memang kadang memerlukan pengorbanan, ya, dan juga tentunya perjuangan. Janji yang telah ditepati akan membahagiakan tentu bagi yang membuat janji dan yang diberi janji. Sedangkan kalau janji yang tidak ditepati justru akan menimbulkan kekecewaan dan bahkan orang yang berjanji tidak akan dipercayai lagi. Yang pertama, teks perikop manusia jatuh ke dalam dosa yang terdapat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai dengan 15. Ya, kalau misalnya ada kitab suci di rumah, boleh silakan kalian membacanya ya. Nah, dalam teks kitab suci, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia harusnya tidak memakan buah yang dilarang Tuhan. Tetapi manusia sudah mengingkari janji. Manusia pada waktu itu Adam dan Hawa, ya. Sebenarnya berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan memakan buah terlarang itu. Tapi akhirnya mereka mengingkari janji dengan memakannya. Nah, Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya sejak awal mula menginginkan hidup manusia bahagia. Nah, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, akhirnya Allah menjanjikan penebusan. Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Jadi di sini, walaupun manusia sudah berdosa mengingkari janji, tetapi Allah sungguh baik. Kenapa? Karena Allah menjanjikan penebus, ya, untuk menebus dosa-dosa yang telah manusia lakukan. Nah, teks perikop yang kedua yaitu tentang pemberitaan mengenai Immanuel. Pada kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14 bisa kamu baca dalam kitab suci ataupun kitab suci elektronik pada gadget Anda. Di sana Tuhan memberikan pertanda. Pertanda apakah? Janji Allah tersebut diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, kalian pasti tahu yang dimaksudkan Nabi Yesaya, ya? Siapa? Ya, kamu sudah jawab sendiri. Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya dalam surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4 bisa kamu baca. Di sana Allah memenuhi janjinya. Allah tak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Nah, janji Allah apa? Dia memberikan anaknya, putranya. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri,
yang semasa hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Nah, anak-anak, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus memiliki hidup dengan semangat baru, yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa, dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan. Salah satunya dengan menepati janji, ya. Salah satunya dengan menepati janji. Nah, anak-anak, sebagai kesimpulan, janji adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk ditepati dengan penuh tanggung jawab. Penetapan sebuah janji kadang memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Janji yang telah ditepati akan membahagiakan bagi yang membuat janji dan yang diberi janji. Satu contoh, Allah yang memberikan dan yang membuat janji tentang penebusan ternyata ditepatinya. Dia menghadirkan Yesus Kristus sebagai putranya untuk menebus dosa dunia. Oke. Baik, terima kasih, materi kita telah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa. Doa penutup. Untuk titik-titik, silakan kamu sebutkan janji kamu kepada Allah di dalam hati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, sikap kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tak ingin hidup kami menderita. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Berdasarkan situasi hidup kami masing-masing, kami juga hendak berjanji padamu. Ya Bapa, ajarlah kami untuk setia dengan janji yang kami ucapkan, seperti halnya Engkau selalu setia dengan janji-Mu. Demi Kristus pengantaran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, akhirnya materi kita pada saat ini, materi pertama ya, dalam bab 1 telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Kita memuji Tuhan dengan kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak anak-anak. See you next week. Salam sehat. Bye-bye. Anak-anak, materi kita sudah selesai. Ibu sampaikan banyak terima kasih. Ibu yakin kalian sudah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik sampai selesai. Semoga dapat kalian pahami ya. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dalam video pembelajaran yang lain. Oke, bye-bye.